Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Zikri Fadilah. Di pembahasan video berikut atau video kali ini kita akan membahas penafsiran dalam hukum pidana. Baik, langsung saja memasuki pembahasan, di mana pengertian dari penafsiran hukum pidana adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud pembuat undang-undang. Dan ada beberapa urgensi di dalam penafsiran. Yang pertama itu adalah hukum tertulis tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan di dalam masyarakat. Dan urgensi yang kedua itu adalah ketika hukum tertulis dibentuk, terdapat suatu hal yang tidak diatur karena tidak menjadi perhatian pembentuk undang-undang. Dan ada pula urgensi yang ketiga, menyatakan bahwa keterangan yang menjelaskan arti beberapa istilah atau kata dalam undang-undang itu sendiri. Jadi tidak mungkin membuat seluruh istilah atau kata-kata penting dalam pasal-pasal perundang-undangan di dalam hukum pidana. Dan selanjutnya yaitu yang keempat adalah ACAP. ACAP kali ini suatu norma yang dirumuskan secara singkat dan bersifat secara umum sehingga menjadi kurang jelas maksud dan artinya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki di mana ada beberapa macam-macam penafsiran hukum. Yang pertama, penafsiran dalam pengertian subjektif dan objektif. Dan yang kedua itu adalah penafsiran dalam pengertian sempit dan luas berdasarkan sumbernya, berdasarkan sumber penafsiran yang bersifat otentik, doktrin atau ilmiah. Dan yang ketiga itu adalah hakim. Baik, saya akan menjelaskan penafsiran dalam pengertian objektif dan subjektif, di mana dalam pengertian subjektif apabila ditafsirkan seperti yang dihendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif apabila penafsiran lepas dari pada pendapat membuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasanya sehari-hari. Dan ada pula yang kedua itu adalah pengertian dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit dan luas, dalam pengertian sempit yakni apabila dalil yang ditafsirkan itu diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya mata uang, pengertian hanya uang logam saja, dan barang yang diartikan benda dan dapat dilihat, dan apabila diraba itu benda itu akan terasa. Dan yang sudah saya sebutkan bahwasannya ada di dalam macam-macam penafsiran tersebut. Yang kedua itu ada beberapa sifat. Yang pertama itu adalah otentik. Otentik ialah penafsiran yang seperti diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelas. Penafsiran ini mengikat secara umum. Dan yang kedua itu adalah doktrinair. Doktrinair ini ialah penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan hasil-hasil karya-karya para ahli atau hakim, tidak terikat karena penafsiran ini hanya memiliki nilai teoretis. Dan yang ketiga itu adalah hakim, di mana penafsiran yang berusaha atau yang bersumber pada hakim atau peradilan hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus yang tertentu supaya dapat mencapai kehendak yang dimaksud pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial. Maka hakim dapat menggunakan beberapa cara penafsiran. Yang pertama adalah baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penafsiran secara tata bahasa.
di mana penafsiran secara tata bahasa yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan atau istilah yang dapat atau yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti perkataan-perkataan dalam hubungan satu sama lain. Dalam kalimat-kalimat yang dipakai dalam undang-undang, dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata-kata yang lazim yang dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Oleh karena itu, dipergunakan kamus bahasa atau meminta bantuan dari para ahli bahasa. Dan selanjutnya itu adalah penafsiran sistematis, di mana penafsiran sistematis ini adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya. Baik, selanjutnya adalah penafsiran sosiologis, di mana pada hakikat suatu penafsiran undang-undang yang dimulai dengan cara gramatikal selalu harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis. Kalau tidak demikian, maka tidak mungkin hakim dapat membuat suatu keputusan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan hukum yang di dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian penafsiran sosiologis ini adalah penafsiran yang disesuaikan dalam keadaan masyarakat. Misalnya di Indonesia masih banyak peraturan-peraturan yang berlaku yang berasal dari zaman kolonial. Sehingga untuk menjalankan peraturan-peraturan itu, hakim harus dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat sekarang ini. Baik, selanjutnya adalah penafsiran resmi, di mana penafsiran resmi ini adalah penafsiran yang diberikan oleh pembuat undang-undang. Misalnya pada pasal 98 KUHP malam, berarti waktu antara matahari terbenam dan waktu matahari terbit. Dan pasal 97 KUHP adalah hari waktu selama 24 jam. Dan yang dimaksud dengan bulan adalah waktu selama 30 hari. Baik, selanjutnya kita memasuki dengan penafsiran nasional, di mana penafsiran nasional ini adalah penafsiran yang memiliki sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku. Misalnya hak milik pasal 570 KUHS sekarang harus ditafsirkan, harus hak milik sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya kita memasuki penafsiran analogis, di mana penafsiran analogis yang berarti member tafsiran pada suatu peraturan hukum, di mana dengan memberi ibarat kiasan pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas-asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Baik, langsung kita memasuki langsung saja kita memasuki penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalam. Misalnya aliran listrik termasuk juga atau disamakan dengan benda. Dan kita memasuki tujuan dari penafsiran. Pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Oleh karena itu, hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Dalam melaksanakan penafsiran pertama, harus dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus mengerti terlebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik yang
ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sependapat. Mungkin semua metode penafsiran dilakukan. Metode penafsiran akan dilakukan agar didapat makna-makna yang tepat. Dan kesimpulan dari penafsiran dalam hukum pidana. Jadi di dalam kesimpulan ini saya akan memaparkan bahwasannya penafsiran adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dihendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang berdasarkan sumber penafsiran yang bersifat otentik, ilmiah, dan yang ketiga itu adalah hakim. Mungkin itu saja dari pembahasan kita yang berjudul penafsiran dalam hukum pidana. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.